Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Prapto SPD selaku Kepala Desa Cimanis beserta perangkat desa. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa, Bapak Muhammad Zainal Arifin SPD. Yang kami hormati Bapak Ahmad Munawir SPD selaku dosen pembimbing lapangan. Yang kami hormati Bapak Dery Kurniawan MPSI selaku narasumber, dan yang kami hormati tokoh masyarakat dan seluruh peserta seminar yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Rini Sri Handayani, mahasiswa dari program kuliah kerja mahasiswa, yang pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai pembawa acara pada seminar pengaruh pernikahan dini terhadap aspek kesehatan dan psikologis di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang. Seminar ini bertujuan memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya pada remaja dan orang tua, tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan fisik maupun mental, serta mendorong kesadaran bersama untuk menjaga resiko tersebut. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan-sambutan. 4. Pemaparan materi seminar. Dan yang kelima, penutup. Baiklah hadirin, untuk memulai acara, mari kita awali dengan doa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Berikutnya sambutan dari Sekretaris Desa kepada Bapak Muhammad Zainal Arifin SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalamu ala asrofil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du, yang saya sangat hormati dosen pembimbing lapangan yang angkatan kelompok 52 tiba yang alhamdulillah pada siang hari ini dapat hadir dan mengikuti agenda yang sudah mungkin terjadwal dan schedule-nya. Dan yang saya hormati narasumber, mungkin sama dari dosen fakultas ya Pak ya, dari Uniba. Dan yang saya hormati adik-adik atau kakak-kakak KKN yang dari Universitas Bina Bangsa dan Universitas Matlaul Anwar Menes. Mudah-mudahan adik-adik kalian betah nggak betah, memang itu sudah kegiatan yang seyogianya dalam dunia pendidikan harus dilalui. Dan yang tak lupa ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat desa Cimanis, alhamdulillah mungkin undangannya kalau kita sudah dibagikan juga share ke dalam grup RT dan RW, tapi alhamdulillah ibu-ibu yang dapat mengikuti hadir di kegiatan ini mudah-mudahan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini tentunya kita masih diberikan kesehatan. Karena sehat itu Bu tidak bisa dihitung dengan kalkulator ya Bu ya. Sehat yang paling utama. Sehat itu nomor satu. Ya, nomor satu. Kedua, salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti sampai yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja dalam hal ini mohon maaf Bapak Kepala Desa tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini dikarenakan ada agenda yang lain karena waktunya berbarengan, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami Bapak. Itu amanat dari Bapak Kepala Desa. Langsung saja ya. Dikarenakan ini momennya pas pembagian beras juga Pak dosen ya. Karena memang dalam segi undangan masyarakat mungkin ada persepsi yang lain juga. Karena jadwalnya memang pas berbarengan dengan pembagian beras. Nah, kalau dari bantuan sosial itu sangat lumayan sensitif juga. Semua memang sudah diajukan. Semua yang tercover dalam DTKS itu sudah kami ajukan. Namun tentunya yang menyeleksikan kami supaya dapat dipahami oleh peserta musyawarah ini. Karena kegiatan ini adalah tadi yang sudah dibicarakan oleh moderator kita, yaitu pengaruh perubahan pernikahan ini terhadap aspek kesehatan dan psikologis. Jadi ini memang pertama perkenalan ya dari Universitas Bina Bangsa ini kami ceritakan realita di lapangan di Desa Cimanis kita ini. Karena kebanyakan yang hampir lulus mayoritas MTS ataupun SMP kelas SLTP itu kebanyakan langsung menikah. Dan tentunya mungkin itu sudah sudah menjadi kebiasaan rutinitas yang memang kurang baik menurut saya. Karena mungkin secara agama ketika walinya sudah mengesahkan itu apa boleh buat, walaupun biasanya nikahnya itu di bawah tangan. Kadang kelahiran anaknya itu misalnya
tahun 2018, menikah di 2017 dengan usia masih 16 atau 17 tahun. Jadi ketika bikin kartu keluarganya itu anak dan buku nikah itu, karena buku nikah itu terbit setelah 19 tahun. Kadang-kadang kalau masuk ke sekolah, jadi duluan lahir daripada buku nikah. Buku nikahnya 2019, anak lahir 2018. Jadi disangka karena bahwa pernikahan. Tentunya ya dalam peserta ini memang kalau ibu-ibu itu paling kompak Pak ya dalam segi apapun. Kumpulan ibu-ibu itu kompak. Arisan ibu-ibu kompak. Kahutan ibu-ibu mudah-mudahan nggak kompak ya. Alhamdulillah di sini kebanyakannya ibu-ibu serta yang hadir. Kita balik lagi ke tema. Dalam aspek ini mungkin banyak nilai plusnya dan kita apresiasi kepada Universitas Bina Bangsa yang tentunya sudah bisa menjalankan program ini, karena mungkin pas perkenalan awal saya juga sudah menggambarkan hampir kebiasaan di kita seperti ini, karena hanya beberapa persen orang itu lanjut ke universitas ataupun lanjut di usia kerja 17 tahun itu hampir beberapa persen. Mudah-mudahan nanti adanya penjelasan seperti ini dapat mengedukasi tentunya bagi masyarakat Desa Cimanis. Dan langsung saja kami akhiri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zainal Arifin atas sambutannya. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak dosen pembimbing lapangan untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Ahmad Munawir Eskom Mkom kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayahnya kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di ruangan ini ya, bersama-sama dalam rangka diskusi gitu ya. Teman-teman dari kelompok KKM Bina Bangsa dari kelompok 52, saya sebagai dosen pembina di lapangan, memang benar kata Pak Sekdes tadi itu ya. Jadi tema ini diangkat atas analisa dari Pak Lurah sama ya DPR Kelurahan sama teman-teman. Materi apa nih yang mau diangkat? Yang terjadi fenomena di masyarakat. Nah, dapilah satu kesimpulan bahwa tema kita adalah mengenai pengaruh pernikahan dini ya terhadap aspek kesehatan dan psikologis ya. Ini menyangkut juga sosial kita, budaya kita di sini, pengaruhnya terhadap masa depan anak-anak kita tentunya ya. Mana kala mungkin anak kita punya potensi itu kan, punya bakat, tapi ya itu tadi dijodohkan disuruh nikah duluan, akhirnya ya terjadi yang namanya kekerasan rumah tangga dan sebagainya. Karena masih muda, emosinya masih labil ya kan, masih apalagi faktor ekonomi barangkali gitu, banyak pengaruhnya di masyarakat. Nah, untuk itu kita coba untuk mendiskusikannya sekarang. Mudah-mudahan, terima kasih lagi kepada Pak ini sebagai pemateri ini ya, Pak Dery Kurniawan ya, sudah bersedia jauh-jauh dari Cilegon Bu datang ke sini ya untuk memberikan secercah cahaya ilmu bagi kita. Mudah-mudahan dapat menjadi pressure, pemicu bagi kita semua untuk lebih bijak lagi ya, terutama kepada ibu-ibu yang punya anak
perempuan terutama nih, ya kan? Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kami sebagai pihak penyelenggara mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin sambutan yang kurang berkenan, Ibu ya. Gitu, karena mungkin juga waktunya lagi enak terus siang ini ya. Ya, disuruh datang ke kelurahan gitu. Untuk itu saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Cimanis. Alhamdulillah ini luar biasa ya, kepada Pak Lurah dan Pak Sukma ini ya bisa hadir di tempat ini. Mungkin itu aja barangkali Pak sambutan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kejanggalan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Munawir yang telah memberikan sambutannya. Baik, kini kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi seminar. Untuk memandu jalannya materi, acara akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Naila Kamila Azhara. Kepada Saudari Naila dipersilakan. Terima kasih atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam kegiatan seminar hari ini yang mengangkat tema yang sangat penting, yaitu pengaruh pernikahan dini terhadap aspek kesehatan dan psikologi di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang. Hadir, perkenalkan nama saya Naila Kamila Azhara yang akan bertugas sebagai moderator dalam. Hadir bersama kita hari ini narasumber yang sangat kompeten di bidang psikologi, yaitu Bapak Dery Kurniawan, MPSI, yang akan membagikan ilmu dan pengalaman beliau terkait dampak pernikahan dini, terutama dari sisi kesehatan dan psikologis, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Cimanis. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita, Bapak Dery Kurniawan, MPSI. Beliau telah menempuh pendidikan S1 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang, Sumatera. S2 Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau. Beliau salah satu dosen tetap Universitas Bina Bangsa, Serang. Riwayat mengajar psikologi kognitif, kode etik psikologi, psikologi positif, metodologi penelitian kuantitatif, psikologi industri, konseling pernikahan dan keluarga. Langsung saja mari kita simak bersama pemaparan dari Bapak Dery Kurniawan, MPSI. Kepada Bapak Dery kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, saya sedikit menyapa Bapak Ibu sekalian. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, siang-siang ya Ibu ya. Semoga dari awal hingga akhir bisa sama-sama mendapatkan ilmu, atau bisa dibilang pemahaman yang bisa kita berikan kepada generasi kita selanjutnya. Berkaitan hari ini kan ada tema dengan judul pengaruh pernikahan dini terhadap aspek kesehatan dan psikologis. Saya lihat di depan saya ini bapak-bapak, ibu-ibu tentunya sudah menikah ya Bapak Ibu ya? Sudah? Oh belum, Bapak belum berapa kali? Mau nambah? Berarti bukan pernikahan dini lagi namanya itu ya? Iya. Iya.
Jadi saya izin menarik memori Bapak Ibu semuanya. Boleh ya Ibu? Boleh. Menarik memori. Kalau boleh saya tahu, di umur berapa ya Bapak Ibu, kurang di sekian umur berapa Bapak Ibu menikah? Saya udah Gak apa-apa. 17. Ada yang 10, ada 20, 17, ada yang lebih muda lagi dari 17 ada. Berapa Ibu? Saya 18, di bawah 17, ada 16, ada ya? 15 ada. Yang Bapak berapa Bapak? 10. Terlalu cepat, kakak balik nih. Iya, barangkali di umur SMA ya Bapak Ibu ini sudah menikah, ada ya? SMP, banyak juga. Kalau tadi kan pertanyaannya sekitar umur ya, boleh saya tanya alasan? Memang pada waktu itu menikah memang karena harus menikah atau memang dipaksa menikah? Nah, kecelakaan. Nah, satu kecelakaan, sisanya di set seolah-olah kecelakaan. Belajar. Ya waktu dulu Bapak pengen sendiri, kalau sekarang kecelakaan. Kayaknya sih setiap masa punya pola yang sama ya Bapak Ibu ya. Kecelakaan bukan hanya terjadi di zaman dulu, sampai zaman sekarang pun begitu. Nah, jadi PR kita sama-sama Bapak-Bapak Ibu semua terkait generasi kita di masa yang akan datang. Bagaimana selanjutnya? Tapi ini kita diskusi aja ya Bapak Ibu ya. Saya bukan berarti yang terlalu gimana, yang ngerti soal kehidupan, tidak. Tentu yang sudah mengalami asam pahit garam kehidupan tentu Bapak Ibu juga ya. Yang namanya pernikahan, siapa yang ngejalanin pernikahan? Tentu Bapak Ibu. Saya menikah baru 4 tahun yang lalu. 25 Juli baru ya merayakan happy anniversary lah. Iya. 4 tahun. Ditanya sama istri, setelah di 4 tahun ini udah menikah, apa ya pencapaiannya ya? Terus saya jawab, bertahan hidup. Nah iya, ya kan ngidupin orang, terus gimana bisa bertahan hidup? Nah tentu ada alasan dan motivasi kenapa harus menikah dan kenapa juga harus menjalani pernikahan. Pada waktu itu kecelakaan, otomatis motivasi awalnya belum ada mau menikah, tapi terpaksa karena kecelakaan toh. Karena norma sosial, agama, tentu dicari jalan tengahnya, ya udah dinikahkan. Apakah masalah selesai di situ? Oh tidak, menjalani pernikahan ya tetap yang bersangkutan. Next, kita coba masuk ke materi sedikit ya Bapak Ibu mengenai fenomena pernikahan dini. Ini sedikit gambar garis besar umum yang saya ambil dari data statistik secara nasional. Pada tahun 2022 sekitar hampir 9.000 pasang. 9.000 pasang remaja itu sudah melaksanakan pernikahan dini, sudah dinikahi. Kemudian sudah mulai turun angkanya di 2023 kisaran 5.000-an, mau 6.000-an. 6.000 pasang. Di 2024 di tahun kemarin itu sudah berkurang hingga kurang lebih di atas 3.000 pasang. Pertanyaannya 2005 dan 2006 hingga seterusnya, berapa jumlahnya lagi yang masih melakukan pernikahan dini? Kenapa ini perlu disampaikan? Supaya menjadi motivasi bahwa dari 2 tahun kemarin semua usaha atau upaya
dari berbagai elemen baik pemerintah sampai ke para mungkin di sekolah-sekolah mungkin barangkali hingga sampai pihak-pihak yang lain ya yang mengkampanyekan mengenai pernikahan dini ini supaya diminimalisir. Nah, oleh karena itu kita juga perlu menaikkan motivasi. Apakah kita dengan edukasi ini masih tetap mau melaksanakan atau menikahkan anak-anak kita yang masih seumur jagung gitu ya. Saya pernah teringat begini Bapak Ibu, kutipan seorang pemikir, penyair bisa dikatakan begitu. Kalau saya sebut namanya, pernah dengar gak Bapak Ibu? Namanya Khalil Gibran. Bukan Gibran yang Bapak Ibu kenal ya, tapi memang namanya Khalil Gibran. Kalau yang itu kan mungkin wapres kita ya. Tapi ini Khalil Gibran. Khalil Gibran ini punya kutipan seperti ini. Saya sedikit bacakan. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Anak-anakmu adalah anak-anak yang merindukan kehidupannya sendiri. Ini suatu kutipan yang dimana kita mencoba kembali ke masa kita dulu saat kita mungkin nggak bisa balik lagi ya ke masa dulu ya. Mungkin Bapak Ibu dulu, kalau saya boleh balik lagi ke masa dulu, saya pengen begini loh. Ya, saya pengen begini loh. Saya kalau bisa putar lagi, saya pengen kuliah ini loh. Seolah-olah rindu oleh kehidupan yang kita raih. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu mau rampok itu juga supaya anak Bapak Ibu mengalami yang Bapak Ibu rasakan sekarang. Ya, itu loh Bapak Ibu. Jadi barangkali ini adalah upaya supaya kita memutus mata rantai agar luka kita perihal luka kita perihal masa dahulu kita yang barangkali kita dinikahkan semudah sekali ya. Kemudian kita punya anak, kita besarkan, terlihat sepertinya sudah akil balik dan sudah waktunya. Nah, kamu nikah biar tahu merasakan apa yang kita rasakan sebelumnya. Nah itu seolah-olah kalau kita singgung ke pola asuh kita kayak pola asuh balas dendam gitu. Bapak Ibu dulu waktu lagi diasuh Bapak Ibunya Bapak Ibu, itu kekerasan itu ya deh, maksudnya dipecut gitu ya. Saya masih ngerasain, saya masih ngerasain sama emakku dulu. Oh iya, dikiranya aku maling duit orang gitu ya. Enggak loh, dipecut saya, digilibas habis-habis. Nah, kok saya bisa cerita ya? Saya punya memori Pak, akhirnya tuh trauma. Begitupun dengan Bapak Ibu mungkin bisa menceritakan masa itu apa yang menjadi luka batin Bapak Ibu. Nah kita sih ngomongnya luka batin ya Bapak Ibu. Kalau luka kepentok, kejedot, baret ya bisa dikasih betadine, Hansaplast, korengan, beres. Lah ini jiwa loh yang terluka, ini jiwa. Ada wilayah yang disebut dengan psikologis. Nah saya coba sedikit singgung mengenai ini perbedaan kesehatan yang namanya fisik sama psikis ya. Fisik itu ya kita cubit sini sakit, ada luka sedikit ya sakit. Tapi bagaimana kalau jiwa kita Pak, pikiran kita yang terluka, hati misalnya bahasa umumnya, hati kita terluka, itu gimana nyembuhinnya? Nah itu kita barangkali harus tega begitu ya sama anak. Misalnya ya tega. Bagaimana lah namanya juga kehidupan, ekonomi juga kita pas-pasan. Dirimu harus ngerti keadaan keluarga kita lah. Gitu. Bukan keluarga yang harus ngertiin kamu aja misalnya. Ya tentu ada rasa tenggang ya.
rasa menenggang gitu antara dua belah pihak. Semisal ada konflik ya Bapak Ibu ya, ketika anak ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita di keluarga, harapannya bagaimana, tapi kita juga punya tuntutan untuk membesarkan anak gitu ya. Saya tuh agak terharu ya Pak ya. Ada kemarin itu saya dapat cerita oleh istri saya, karena istri saya bekerja di bimbel gitu di Cilegon. Namanya bimbel GO yang mungkin pasarnya ya menengah ke atas. Yang bimbelnya itu dipersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi barangkali ya Bapak Ibu ya. Kemudian datang customer, pelanggan, yang mana itu mungkin pekerjaannya cuman yo pemulung gitu loh, kayak tukang buang sampah yang dari dinas lingkungan hidup, yang mungkin gajinya mungkin nggak seberapa. Mati-matian ngebelain anaknya bisa didaftarin ngebimbel. Ya, itu bisa juta-jutaan. Pertanyaanku dalam hatiku, anak ini dibiayai bimbel gitu ya. Suatu saat mungkin harapannya bisa masuk perguruan tinggi. Kemudian nanti dia pintar di perguruan tinggi. Aku yang nggak bisa ngebayanginnya begini Bapak Ibu. Ketika sudah lulus dari perguruan tinggi, dapat pekerjaan, kemudian Bapak Ibu tadi yang ngebayarin itu mungkin udah dilupain. Mungkin terlalu fokus sama egonya, terlalu fokus dengan dirinya, sehingga dia lupa dengan keluarganya. Saya kembali lagi ke Bapak Ibu. Bapak Ibu sakit hati kalau posisinya begitu. Sakit hati, besarin anak, kok kayaknya nggak ada timbal baliknya ya di depan Bapak Ibu ya, ya kan? Ya. Ya ini Bapak Ibu, usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Saya hanya bisa merasakan bahwa toyo kita cuma manusia. Kita punya harapan anak kita dibesarkan tentu sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Begitupun dengan masalah pernikahan. Barangkali gitu ya Bapak Ibu ya. Dinikahkan supaya cepat dapat kerja, nanti bisa ngebantuin keluarganya, gitu kan? Iya, itu motivasi Bapak Ibu, itu harapan, tidak apa-apa. Tapi yang perlu saya coba arahkan ke dalam pertemuan kita siang ini, kita mesti dewasa, baik dari sisi orang tua maupun sisi anak yang akan mau menjalan dewasa ini, harus sama-sama punya pemahaman. Ketika sudah dapat titik kesepahaman, maka semuanya sudah tidak ada konflik, sudah tidak, kalaupun nanti ada masalah dicarikan solusi bareng-bareng, gitu ya. Next, secara pemahaman dasar mungkin udah tahu ya, kan udah dengar lagunya Pernikahan Dini ya. Sing nyanyi sopo? Iya, boleh nyanyi ya? Oh, sepenggal dikit ya. Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Jadi dari penggalan bait itu kita nggak melarang pernikahan dini Bapak Ibu. Hanya saja kalau waktunya kurang tepat, bagaimana ya? Bapak Ibu tahu kupu-kupu ya? Tahu kupu-kupu ya? Sebelum kupu-kupu itu bentuknya apa ya? Kepompong. Bapak Ibu coba buka kepompongnya sebelum dia harus keluar dari dalam, gimana jadinya? Belum waktunya. Iya, kan belum waktunya. Jadi kita harus ngerti waktunya kapan ya. Nah, itu masalah rasa Bapak Ibu nanti melihat kepompongnya masing-masing. Maksudku anak-anaknya masing-masing. Yo. Oke, next. Kenapa kita perlu pertimbangkan? Ya memang bukan melarang, tapi kita harus tahu kalau kita nggak tahu waktunya, ada resiko yang akan menghadang. Salah satu resiko dari pernikahan ini, satu, komplikasi kehamilan. Anak
gadis ibu misalnya kelihatan mungkin dari berat badan atau dari sisi fisik yang lain, tentu akan menyasar juga pada kekuatan rahimnya, dan itu nanti akan menyasar kepada komplikasi dari kehamilan itu. Kemudian ada dampak stunting kalau misalnya nggak siap, kemudian gizi selama si bumil, ibu hamil itu yang masih muda, ibu muda hamil itu tuh tidak mendapatkan asupan yang tepat, juga akan berdampak sama janinnya ya Bapak Ibu, janinnya. Kemudian lahir dalam kondisi yang stunting itu. Kemudian mungkin rahimnya nggak kuat, masih muda, kematian ibu juga menjadi probabilitas atau ada kemungkinan saat melahirkan secara langsung misalnya normal ya, itu bisa ya. Kalau misalnya teknologi medis kan sekarang udah ada sesar ya Bapak Ibu, ya berarti ya itu kan biaya lagi ya. Biaya sesar dengan biaya normal kan beda ya. Iya. Nah, kemudian penyakit reproduksi. Nah, kita tahu bahwa anak, ya tadi sudah disinggung ya, kecelakaan, tapi di jalan ya sering banget yang ngebut-ngebutan, bandel. Yang namanya kenakalan remaja ya udah hilir mudik kemana kemari, udah ada. Nah, ini yang harus kita coba untuk, ayo mari jangan lingkaran itu tuh kembali terjadi. Putus di kita, anak-anak kembali bisa berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik. Pergaulan bebas gitu ya. Harus tahu norma bagaimana antara anak laki-laki berhadapan dengan anak perempuan. Anak perempuan bagaimana bersikap terhadap anak laki-laki gitu. Ya kalau sekarang ya saya udah geleng-geleng kepala. Sekarang ya anak perempuan sekarang ya udah centil. Ya udah ya harus agresif gitu misalnya gitu ya. Nah, sehingga keluar daripada kodratnya yang harusnya semestinya bagaimana, ya jadinya ya bablas gitu. Saya penasaran Bapak Ibu, sebelum saya sambung, Bapak Ibu punya anak laki-laki dan anak perempuan ya Bapak Ibu? Ada nggak tingkat kesulitan membesarkan anak laki-laki dengan anak perempuan? Ah, boleh, saya pengen ini dulu ya, nggak boleh diskusi dulu. Lebih mudah didik anak laki-laki atau anak perempuan? Yang bagi ibu-ibu perempuan, yang bagi anaknya bapak-bapak lebih mudah anak laki-laki atau anak perempuan? Oh, berarti sesuai gender aja ya? Iya, berarti benar. Kalau sesuai gender mungkin enak. Karena kalau ketempuan bapak mendidik anak perempuan mungkin susah ya. Iya kan, susah gimana ngadepinnya ya. Iya. Tapi perlu kita pahami juga secara psikologis. Ada bahasanya begini Bapak Ibu. Kalau anak perempuan suatu saat nanti dia mencari figur laki-lakinya itu seperti bapaknya. Dan sebaliknya anak laki-laki juga akan mencari perempuannya suatu saat ya seperti ibunya. Iya, sayangnya seperti itu. Nah, jadi nanti mungkin masalah pola asuh bisa dibahas lebih lanjut lagi, yaitu bagaimana keduanya itu tuh punya masing-masing ya, punya kesulitan masing-masing, tapi harus jangan cari mudahnya, maunya yang didik yang perempuan merasa mudah, tapi juga harus mendidik laki-lakinya juga. Begitupun yang bapak-bapak merasa mudah yang anak laki-laki itu juga harus mencoba mendekatkan kepada anak perempuannya. Oke, lanjut, next. Sama yang saya bilang ya Bapak Ibu, kalau namanya luka fisik ya bisa diobatin. Paling dampaknya ya apa sih? Hanya itu
bekas gitu baret gitu loh, keloid atau apa gitu ya. Kan ada bekasnya gitu ya. Itu kenapa itu? Bekas kena knalpot kan ada bekasnya ya. Nah kalau di di jiwa ya tentu ada dampaknya, ada bekasnya. Yaitu bekasnya tekanan mental seperti yang sebelumnya disinggung, yaitu kan trauma. Keingat-ingat ya. Oh saya nggak mau dinikahin, tahu-tahu dinikahin paksa, dijodohi lagi, gitu ya. Kemudian putus sekolah, ini barangkali yang berkaitan dengan ekonomi. Habis SMP mau ngapain? SMA, emang mau kemana kamu SMA? SMK cari kerja, SMA buat nanti kuliah. Habis SMP ini mau ngapain? Mau jadi apa? Kan bahasa gitu ya, mau jadi apa? Kamu yakin? Kan gitu ya, pertanyaan kita gitu ya. Lah kamu yakin? Ya saya paham Bapak Ibu, karena kita nggak bisa membaca bagaimana puluhan tahun ke depan anak bisa berdampak kepada keluarganya kan? Hanya ngabis-ngabisi beras, jatah beras di rumah gitu. Ya jadinya ya udah selesai SMP ini kamu nikah, kamu ikut kerja sama bapak bertani, ini tak ajari terus gitu. Gimana caranya menjalani kehidupan kita. Ya saya nggak ada masalah dengan begini Bapak Ibu, tapi barangkali balik lagi, Bapak sudah lihat waktu, Bapak Ibu sudah lihat waktunya cukup gitu, sudah pas waktunya. Kalau si anaknya itu terlihat matang Bapak Ibu dan siap dididik, siap diarahkan tanpa ada paksaan dan merasa terpaksa, silakan Bapak Ibu. Insya Allah anak Bapak Ibu yang bisa menjadi pengganti rezeki Bapak Ibu, bahkan kalau dapat anak yang berbakti ya kepada orang tua, itu bisa jadi penjembatan hingga ke surga. Karena kita itu kan, ketika dia diarahkan, si anak ngerti, tahu dampaknya. Kalau nggak ngikutin arahan orang tua, nggak akan tahu, nggak akan ngerti nanti di titik mana dia akan sukses. Sehingga dia bisa membaca dan bisa merasakan masa lalunya dan bisa bersyukur, kalau bukan karena mama papaku, emak bapakku, aku nggak akan bisa seperti ini. Hingga jadi doa yang tidak putus-putus dari anak. Memang saya merasakan qadarullah, saya 4 tahun ini belum dapat momongan. Mudah-mudahan. Saya hanya paham berdoa, minta doa dan mendoakan. Dan saya mungkin minta doa ke Bapak Ibu. Tidak ada kuasa, la haula wala quwata illa billah. Jadi saya minta doa kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa merasakan apa yang bisa Bapak rasakan dalam mengasuh anak. Ya Bapak Ibu. Kemudian apa ya dampaknya, tadi sudah sempat disinggung juga bahwa namanya anak-anak kan emosinya kurang stabil ya. Mungkin saja ketika emosi tidak stabil dihadapin kena masalah cuman bajunya kepake ribut, cuman masalah nggak kesetrika misalnya gitu ya, bajunya marah. KDRT, yang suami lempar helm, yang istri lempar piring. Perang. Ya, sungguh sakinah mawaddah dan rahmah ya kalau kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau udah begitu ya. Iya. Alhamdulillahnya semester kemarin Pak, Bapak Ibu, saya mengampu mata kuliah konseling pernikahan dan keluarga. Namanya juga perkuliahan Bapak Ibu ya. Urusan pernikahan ya tentu untuk ilmunya udah di lapangan Bapak Ibu ya, udah tahu namanya pernikahan bagaimana. Ya ada konflik masalahnya Bapak Ibu ya. Konflik misalnya
Kalau nggak diingat-ingat, buat apa ya kita menikah? Urusan konflik itu tuh udah nggak jadi soal lagi, gampang kok direduksinya. Maksudnya bisa diselesaikan. Nah Bapak Ibu, urusan menikah itu alasannya tentu Bapak Ibu yang sendiri yang tahu ya. Alasan saya kan nyenengin orang tua, ya udah kan. Jadi kalau kenapa-kenapa atau ada masalah apa sama orang tua, oh ini nggak bisa. Jadi urusannya udah masing-masing. Yang namanya menikah itu kan antara dua belah pihak, si suami dan si istri itu mesti harus ada tujuan. Begitupun nanti bagi anak-anak kita di generasi akan mendatang. Ditanya, tujuan kamu menikah untuk apa? Yang perempuan juga, kamu mau menikah sama si laki-laki ini tujuannya biar apa? Oh tujuannya biar bisa punya anak, bisa melanjutkan keturunan. Kalau gitu gampangnya begini Bapak Ibu. Oh, kalau nanti sudah dapat anak, cerai. Kan sudah sampai tujuannya. Ya kan? Kan enggak gitu ya harusnya ya Pak ya? Enggak. Kalau gampangnya, oh nikah biar punya dapat keturunan. Setelah itu bisa cerai ya. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada apa-apa diingat-ingat kembali. Oh iya. Tujuan aku kan menikah kan sampai akhirat. Nah, jagalah hubungan itu hingga akhirat. Itu yang artinya sakinah mawaddah warahmah. Lanjut next. Mungkin saya coba ini ya Bapak Ibu. Tadi kan ada yang ngebahas kok bisa pernikahan dini ada kecelakaan gitu ya. Iya Bapak Ibu, di beberapa ini ada yang karena kemiskinan dan ekonomi. Keluarga sering menikahkan anak perempuan mengurangi beban ekonomi atau sebagai sumber pendapatan, terutama di daerah pedesaan. Saya boleh cerita sedikit soal ekonomi ya Bapak Ibu. Namanya anak perempuan kan pasti kan akan dinafkahi sama pihak laki-laki. Oh ya udah, jadi yang berolahraga nggak perlu ngasongi gitu ya, ngasih sangon gitu ya, nggak perlu gitu. Dan ada juga mungkin ada kaitannya dengan budaya. Saya kebetulan Bapak Ibu saya dari Sumatera Barat. Kalau tahu namanya Padang Pariaman, budaya nikahnya laki-laki yang dilamar. Oh ini pasti akan dihujat ini, Kak. Keluar dari agama Islam ini. Iya memang bingung saya dengan pola seperti itu. Jadi ketika yang keluarga yang punya anak laki-laki yang di Padang Pariaman ini dinikahkan dengan yang sesama Padang Pariaman, anak laki-lakinya kan kayak dibeli gitu. Jadi kayak sumber pendapatan gitu loh. Kalau dapat anak laki-laki itu tuh ya tinggal dinikahkan sama yang sesama ini aja supaya jadi sumber pendapatan. Kalau bahasanya lagi kalau yang perempuan kan mungkin kan sumber pendapatan juga ya, karena dijemput gitu ya, ya di ini gitu kan, sama aja. Mau anak laki-laki anak perempuan konsepnya nanti ada begitu, tergantung budaya masing-masing. Gitu. Kemudian norma budaya adat, tradisi dan interpretasi agama tertentu mendorong pernikahan pada usia muda di masyarakat masih sangat memegang teguh adat. Mungkin begini Bapak Ibu. Harapannya supaya tidak ada namanya zina, menghindari supaya anak gak bandel, wes dan dinikahin aja. Beberapa tempat yang norma agamanya sangat kental, sangat mungkin terjadi. Ya, kemudian edukasi yang rendah. Ini harapannya dengan begini, edukasi rendah ini tidak terjadi yang sekonyong-konyong langsung nikahin anaknya tanpa ada pemahaman. Ingat tadi si ibu udah nangkep poinnya ya. Boleh nikahin, tapi tunggu waktunya ya. Waktunya yang cari yang tepat. 17 tepat belum? Kalau belum 18 tepat belum? Kalau belum 19 tepat belum? Cari momennya, terus interaksi dengan anaknya sampai terlihat matang apa belum. Nanti akan keluar sendiri kok. Klop ininya, kulit kepompongnya hingga tumbuh. Ini udah jadi kupu-kupu, sudah saatnya. Iya, ya. Kemudian kehamilan di luar nikah. Nah ini nih,
yang kecelakaan. Faktor ini seringkali menjadi pemicu married by accident (MBA), di mana pernikahan dilakukan untuk menutupi aib atau memenuhi tuntutan sosial. Karena kecelakaan, nanti malu keluarga besar, ya udah dinikahkan aja. Kira-kira begini ya Bapak Ibu ya, kemungkinan kebanyakannya begini ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Mungkin kita kembali kepada niat. Kalau nanti niat Bapak Ibu saat anaknya mau dinikahkan, kembali lagi niat Bapak Ibu maunya gimana motivasinya. Di dalam teori psikologi Bapak Ibu, kalau boleh saya sharing, ada yang namanya hierarki kebutuhan. Paling basic, paling dasar kebutuhan melakukan sesuatu itu berdasarkan kebutuhan fisik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang laki-laki ya, atau ini menikah karena ya urusan yang si aminnya itu tuh ya memang lagi butuh kan, gak tahu penyalurannya kemana, sehingga kan fisik ya, daripada jajan, daripada yang nggak benar, ya udah dinilai. Ya ada yang gitu ya. Jadi kebutuhannya baru kebutuhan fisik. Ya sama kayak kita bekerja Bapak Ibu. Motivasi bekerjanya karena apa? Ya karena cari sesuap nasi supaya perut tidak kosong. Berarti motivasinya baru fisik Bapak Ibu. Nah, ada beragam macam motivasi. Ada motivasi agama, menghindari zina. Motivasi ekonomi, meringankan beban keluarga, menghindari biaya pendidikan. Ya tadi ya, lah mau SMA mau ngapain, nambah ini aja. Kuliah belum apa, yang penting masih apa? Iya kalau misalnya jadi orang, kalau sama aja nganggur gimana? Gitu kan? Motivasi sosial, tekanan budaya. Nanti kalau nggak nikah nanti bakalan jadi perawan tua. Nah, itu ada itu. Ya. Kemudian motivasi psikologis, ingin bebas dari kontrol orang tua. Ada loh. Anak-anak nikah tuh biar nggak mau dikontrol sama orang tuanya, biar dia bisa kendali sendiri. Keputusannya atas dia sendiri. Kemudian motivasi lingkungan, pengaruh tokoh masyarakat atau normalisasi yang ada di komunitas atau di masyarakat. Gitu. Jadi banyak beragam macam motivasi. Kembali ke masing-masing Bapak Ibu, motivasinya untuk menikahkan anaknya apa? Dan harus sama ya Bapak Ibu. Motivasi ibu, bapak menikahkan anak sama juga dengan motivasi si anaknya. Kalau beda motivasi gimana? Benturan kan, konflik kan. Yang satu bapak ibunya menghindari zina, yang si anaknya enggak mau nikah dulu gitu. Gitu. Motivasinya beda. Enggak kok, untuk masalah zina aman bapak ibu gitu. Saya enggak akan kemana-mana bergaul bebas, aman gitu. Saya ingin menikah biar misalnya dia ekonomi misalnya, tapi saya harus kuliah dulu biar dapat kerja misalnya gitu ya. Nah kan jadinya bentur kan, yang satu motivasi agama, yang satu motivasinya ekonomi gitu. Oke, semoga Bapak Ibu untuk mencegah atau menurunkan turun lagi angka pernikahan dini dengan penyuluhan ini khususnya di Desa Cimanis bisa menurunkan angka itu. Amin. Ya, jadi dengan edukasi ini kita semua pun Bapak Ibu, peran sosial saya dari pemerintahan juga bisa, dari guru-guru sekolah jangan lupa. Itu juga peran juga agar anak-anak kita di tempat lingkungan sekolah bisa terjaga. Itu. Dan juga program pemerintah yang seperti saya sebut sebelumnya, dan juga penegakan hukum gitu barangkali. Ini yang bisa saya sampaikan, barangkali nanti saya serahkan ke moderator. Boleh bertanya Bapak Ibu. Saya kalau dapat pertanyaan insya Allah satu yang ditanya tak jawab 10 gitu. Ya gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dery Kurniawan atas materi yang sangat menarik dan informatif. Kita telah mendengar berbagai data, pengalaman lapangan serta dampak nyata dari pernikahan dini. Mari baik dari sisi kesehatan fisik maupun psikologis. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada sesi ini kami membuka kesempatan untuk 2 orang yang nanya. Kepada para peserta seminar, jika ada yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tehwati, orang Songkon ya Pak ya. Kebetulan saya di sini Pak punya anak perawan, umur 19 tahun. Saya suka candain anak saya tuh, teteh kapan nikahnya? Jawabnya gini tetehnya, jawabnya nih. Gimana caranya saya supaya ngomong sama anak saya biar anak saya tuh punya pendirian. Soalnya gini Pak, Mama, teteh mah gak bangun tuh. Kenapa teh? Dikarenakan takut kayak Mama, katanya gitu. Kenapa teh? Mama katanya kawin muda tapi waktu udah punya anak cerai, katanya gitu. Tuh gimana Pak nikahin anak seperti itu? Dia tuh takut jadinya gini. Ya. Mohon Pak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang teh dinikahin cewek sama Pak RW. Kepada Bapak Dery Kurniawan kami silakan untuk menjawab. Kalau sekali pertanyaan langsung aduh. Saya tuh langsung berpikir, aduh, namanya pernikahan orang tua pula yang dibaca. Takut kan kayak trauma ya, dia lihat kehidupan kita yang sebagai orang tua dibacanya dan kita coba untuk ayo nikah, nggak mau nanti cerai. Ya terkadang kalau mau dibawa baper sedih juga ya mungkin ya Bu. Kalau dibawa baper kali ya, kalau dibawa perasaan nih baper juga. Sebenarnya nak bukan mau mama juga kok cerai. Tapi apa daya, namanya udah garis kehidupan yang harus cerai ya cerai. Nah gitu ya cara menenangkan si anak biar ngerti. Si anak gak akan paham kehidupan kita waktu menjalani pernikahan. Kenapa harus cerai? Padahal niat kita sama si anak itu mah, ayolah, teteh misalnya. Kapan nih? Kan sebenarnya niatnya mau biar tahu kapan waktunya. Ya, nggak apa-apa. Saya dulu 2020-an, jadi kan saya menikah 2021. Ya. Saya pernah bilang ke almarhum bapak saya, begitupun dengan ke mama. Der, mau nikah di umur berapa? Papaku juga nanya, almarhum papa juga nanya. Papa meninggal tahun kemarin gara-gara stroke. Saya jawab, Pak, Dery nggak mau nikah, pokoknya. Masih ada gambaran kayak, karena saya di umur 3 tahun ayah ibu saya sudah cerai. Tapi cerainya bukan cerai dengan ini Pak, bukan cerai yang dengan persidangan. Diambil saudaranya, udah nggak tahu lagi. Saya umur 3 tahun, udah ada adik umur 1 tahunan, itu ditinggal aja sama mama. Saya punya kenangan, ingatan, oh begitu pernikahan. Mama kemudian menikah lagi di umur saya SD kurang lebih.
materi juga hingga 5 kali kalau nggak salah. Nggak ada yang benar karena masalah lamanya dengan hubungan sebelumnya nggak beres. Susah, kita punya karma nih hubungan sebelumnya, kita akan bawa lagi ke hubungan yang baru, belum tentu beres pernikahan selanjutnya. Lukanya itu gimana ya? Ini kan luka kan? Luka. Jadi kita sebenarnya nanyanya untuk anak generasi kita, oke, nggak mau nikah muda ya, iya nggak apa-apa. Tapi kapan kamu bisa merasa siap? Kamu bisa kok untuk nanti nikah ya nggak kayak mama juga nggak apa-apa. Siapa juga mama nggak akan mendoakan seperti saya nasib nikahnya gitu. Artinya secara jawaban belum matang emosi. Kalau saya boleh boleh menjawab, belum siap. Cara jawabnya melukai kan ini. Cara jawabnya melukai. Belum siap karena dia masih kepikiran kisah hidup kita dibawa banget sama pikiran anak. Padahal anak itu udah hidup kan gampangnya sama yang saya bilang. Dia tuh rindu sama kehidupannya, tapi dia masih ketempelan sama kehidupan kita. Dipikirin nasib emak bapaknya. Nanti nasibnya kayak emak bapakku misalnya. Ya kan pasti beda-beda lah. Ya kamu kapan mau nikahnya? Akhirnya saya terbuka Bapak Ibu, yang saya bilang nggak mau nikah sama sekali, akhirnya nikah di tahun 2021. Motivasi saya ya mungkin seperti yang ada di slide, ingin lepas kendali dari orang tua, tidak mau lagi dengan ditekan oleh orang tua, disetir oleh orang tua, nggak mau. Nah ini motivasi Bapak Ibu. Tinggal ditanya aja, motivasi kamu kalau misalnya tidak mau seperti itu, ya setidaknya nikah kan punya motivasi, biar apa gitu ya. Itu belum dapat jawaban motivasinya, barangkali itu saja belum tentu matang secara waktunya. Kalau sudah tahu motivasinya, sudah tahu waktunya kapan. Itu ya. Oke, terima kasih. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu, terima kasih. Terima kasih atas jawaban Bapak Dery. Semoga bisa menjawab rasa penasaran dari penanya dan juga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang ingin bertanya kembali, bisa angkat tangan. Yang bapak boleh. Ayo kita saling bapak. Yang bapak caranya mau nambah gimana? Trik-triknya barangkali. Gak apa-apa, saya juga kepikiran yang sama Pak. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, itu berarti materi yang disampaikan sangat jelas dan padat. Namun jika di kemudian hari ada pertanyaan yang ingin disampaikan Bapak Ibu beserta bisa memberi panitia. Akhir kata saya sebagai moderator mengucapkan baik terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seminar ini dengan antusias, dan terutama kepada Bapak Dery Kurniawan MPSI atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat menjadi bekal pengetahuan dan menjadi langkah awal kita bersama dalam mencegah praktik pernikahan dini serta melindungi kesehatan dan masa depan generasi muda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Saya kembalikan acara ini kepada MC untuk MC dipersilakan. Baik, terima kasih narasumber atas materi yang telah disampaikan serta terima kasih kepada peserta yang telah aktif bertanya kepada narasumber. Dan selanjutnya kita masuk pada acara pemberian sertifikat penghargaan kepada narasumber. Kepada Bapak Ahmad Munawir, kami persilakan untuk menyerahkan sertifikat dan kita lanjut dengan sesi foto bersama. Sini.